Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq. Kita mulai saja ya. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda sekalian, kita bacakan dulu ya surat Al-Falaq beserta artinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar menambah hafalan kita menjadi semakin lebih kuat lagi dan juga semakin banyak lisan kita atau lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yaitu membacakan surat Al-Falaq. Oke, kita mulai ya. Let's recite ta'awuz and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dan dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang materi minggu kemarin ya. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq di dalam Mushaf Al-Quran adalah urutan ke-113. Surat Al-Falaq termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, lalu kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq berisikan untuk menganjurkan manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq berisikan untuk menganjurkan umat manusia untuk selalu berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan di malam hari, gangguan penyihir dan juga orang yang dengki kepada kita. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut juga Al-Mu'awwizat atau Al-Mu'awwizatain, yaitu 2 surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Menuju tempat perlindungan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari surat Al-Falaq dan juga dari surat An-Nas ya. Membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq pada pagi hari, sore hari, ini maksudnya adalah zikir pagi, zikir sore, dan juga membacakannya sebelum tidur agar terhindar dari keburukan dan kejahatan pada malam hari dan juga dari gangguan jin, syaitan, dan juga manusia-manusia yang berniat jahat kepada kita. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Mengetahui asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran, suatu ayat dapat membantu kita memahami makna ayat Al-Quran tersebut dan untuk menjelaskan apa hikmah tentang ayat Al-Quran tersebut. Surat Al-Falaq dan An-Nas diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW saat seorang Yahudi bernama Lubaid bin Asyam menyihir beliau. Kalau misalkan ada ananda yang mengatakan, kayaknya aku pernah dengar cerita ini,
Kan kita sudah mempelajari di asbabun nuzul surat An-Nas, karena surat Al-Falaq dan surat An-Nas diturunkannya bersamaan. Lubaid bin Asyam menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan media itu alatnya, pelepah kurma berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir. Beberapa gigi sisir beliau, yaitu gigi sisir dari Nabi Muhammad, serta benang yang terdapat 11 ikatan. Ini maksudnya adalah buhul-buhul, benang-benang sihir yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jumlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah 11 ayat. Setiap satu ayat yang dibacakan terlepaslah satu ikatan hingga Rasulullah SAW merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, maksudnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ada 11 ayat digabungkan, terlepaslah seluruh ikatan sihir tersebut. Maka untuk menangkal bisikan-bisikan setan itu, dan juga kita berlindung dari kejahatan-kejahatan baik dari golongan jin maupun manusia, kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq dan An-Nas ini mengajarkan demikian. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas adalah bagian dari upaya perlindungan diri kita dari semua bisikan kejahatan tersebut. Namun kita tidak hanya membacanya saja, akan tetapi meyakini di dalam hati kita bahwa hanya Allah lah yang dapat menolong kita, bahwa Allah lah tempat berlindung kita. Nah, kesimpulan kita pada hari ini apa? Kesimpulannya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas mengajarkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun tempat berlindung kecuali Allah dari segala apapun, baik itu dari gangguan syaitan, jin, manusia, dan hewan-hewan yang keluar pada saat malam hari. Semuanya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan langsung kepada Bapak. Jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang kurang tanyakan, jangan malu-malu ya, hubungi Bapak saja. Baik Ananda sekalian, semoga menjadi Ananda yang soleh dan juga solehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.